Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Adiwerna, Bapak Ciptadi SPD MPD, dan juga Bapak Ibu Guru Pengajar serta staf tata usaha dan seluruh siswa-siswi SMP Negeri 1 Adiwerna. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan nikmatnya lah kita dapat hadir di tempat yang meriah ini. Halo semua, bagaimana kabar kalian semua? Sehat? Alhamdulillah. Semoga sehat selalu ya. Di pagi menjelang siang ini, kita akan menikmati acara yang sempat ditiadakan sekitar 2 tahun yang diakibatkan karena pandemi COVID-19. Dan di tahun ini, acara tersebut kembali diadakan. Nah, setelah melihat penampilan dari kelas 9D dan kelas 9E, kalian masih semangat ya untuk melihat penampilan selanjutnya dari kelas 9F? Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Dwi Miftahul Ilmi. Dan saya Rahmadina Septiani. Dan kita sebagai pembawa acara atau MC yang akan memandu acara pagelaran seni kelas 9F ini hingga selesai. Sebelum acara dimulai, kita akan membacakan susunan acara pagelaran seni kelas 9F yang dimulai dari paduan suara, dance, pantomim, tari kreasi, drama, serta tari closing yang akan menjadi penutup acara ini. Setelah penampilan opening tadi, kira-kira seperti apa ya penampilan selanjutnya dari mereka? Kalian pasti penasaran dong. Kalau kalian penasaran, langsung saja kita sambut penampilan selanjutnya. Paduan suara. Tepuk tangannya mana dong?
Demikianlah penampilan paduan suara kelas kami. Acara selanjutnya adalah penampilan tari yang termasuk kekinian dan mengikuti perkembangan zaman. Penonton bisa tebak nggak apa penampilan selanjutnya? Penampilan berikutnya adalah dance. She's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right though. At night she's screaming, I'm on my mind. She'll make you curse, but she a blessing. She'll rip your shirt, within a second you'll be coming back for seconds with your play. You just can't help it. No, you'll play along, let her lead you on. You'll be saying no, then saying yes, cause you're messing with your head. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right though. At night she's screaming, my mind. Grab a gun, kinda crazy. She's poison but tasty. Yeah, people say run, don't walk away. Yeah, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, my mind. So someone said, don't drink her potions. She'll kiss your neck with no emotion. When she's mean, you know you love it. But she tastes so sweet, don't sugarcoat it, no. You'll play along, let her lead you on. You'll be saying no, then saying yes, cause you're messing with your head. My mind, she'll make you curse, but she a blessing. She'll rip your shirt, within a second you'll be coming back for seconds with your play. You just can't help it. No, you'll play along, let her lead you on. You'll be saying no, then saying yes, cause you're messing with your head. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right though. At night she's screaming, my mind. Grab a gun, kinda crazy. She's poison but tasty. Yeah, people say run, don't walk away. Yeah, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, my mind. So someone said, oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right though. At night she's screaming, my mind. Grab a gun, kinda crazy. She's poison but tasty. Yeah, people say run, don't walk away. Yeah, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, my mind. So someone said, don't hit. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right though. At night she's screaming, my mind. Grab a gun, kinda crazy. She's poison but tasty. Yeah, people say run, don't walk away. Yeah, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, my mind. So Bagaimana penampilan dance kelas kami? Bagus gak nih? Kalau begitu kita ke acara berikutnya. Pertunjukan yang mengandalkan gerak tubuh dalam menyampaikan ekspresi pemain serta cerita. Kira-kira apa ya pertunjukan selanjutnya? Tahu nggak penonton?
Oke, langsung saja kita sambut pertunjukan selanjutnya, pantomim.
menghibur ya sepertinya. Terima kasih kepada Andika dan Alvin yang telah tampil dengan baik. Ya, kita menuju ke acara selanjutnya adalah pementasan tari kreasi, yaitu Tari Nirmala. Untuk para penari dipersilahkan. Ciptakan seorang insan, lembut hati bak redup pandangan, apabila berkata seluruh alam menyaksikan kesyahduan, bagai tersentuh rasa percaya. Jika terdengarkan telah jauh berkelana entah di mana, ada rasa hanya kuntung kasih.
Sebelum ke inti acara, bagaimana nih menurut kalian penampilan tari tradisionalnya? Semoga menghibur kalian ya. Tak perlu berlama-lama lagi, kita menuju ke acara puncak dari pagelaran seni kelas 9F. Yaitu pementasan drama yang berjudul Joko Kendil Mencari Cinta. Joko Kendilnya yang seperti apa nih kira-kira? Kalau kalian penasaran, langsung saja kita sambut para pemerannya. Oh, jadi ini pemeran-pemerannya. Gimana kalau sebelum kita menyaksikan drama, perkenalan dulu nih sama pemerannya. Mau nggak? Mau dari yang mana dulu nih? Dari yang cantik-cantik atau dari yang ganteng-ganteng? Dari yang mana? Yang cantik. Yang cantik ya. Yang cantik atau yang ganteng? Dari sini aja dulu, wis. Nama saya Abdillah Sukan Fatah sebagai Adipati. Saya Dinar Wahyudi Sapta Marga sebagai Raja Bondan. Saya Muhammad Ihsan Nadif di sini berperan sebagai Joko Kendil. Saya Dafatnan Musyafa sebagai Raja Tumenggung. Saya Nihlatul Afifah sebagai Ratu Arum. Saya Hifna Maulidal Aska sebagai Ratu Dewi. Saya Naura Faratul Maulida sebagai Dewi Mawar. Saya Ika Ismatul Hawa sebagai Dewi Melati. Saya Ismana Dia sebagai Dewi Kantil. Saya Nayara Raisa sebagai Dayang Suti. Saya Maulidia Nur Afia sebagai pedagang. Saya Delaviana Sabila sebagai pedagang. Oke, sedikit spoiler ya teman-teman. Di sini ceritanya rajanya tuh punya 2 istri. Tebak mana yang punya 2 istri? Tebak dong, yang ini atau yang ini? Yang kanan atau yang kiri? Aduh, yang mana nih ya kira-kira? Kalian jawab yang kanan atau yang kiri teman-teman? Oh, yang kiri, yang ini. Oh, sayang sekali jawabannya salah, yang ini yang punya. Aduh, istrinya 2, mana yang ratu muda, mana yang ratu tua? Mana, yang kanan atau yang kiri? Ratunya, mana yang muda, mana yang tua? Ini apa ini? Ratu apa? Tua, ini ratu tua. Muda, ini ratu tua. Atau kebalik nih? Aduh, daripada bingung-bingung, ini ratu muda, ini ratu tua. Aduh, daripada banyak-banyak spoiler, udah deh kita langsung saja ke dramanya.
suatu daerah terdapat sebuah kerajaan yang dipimpin oleh raja yang sangat bijaksana dan menyayangi rakyatnya. Beliau mempunyai istri dua. Pada suatu hari, istri muda dan salah satu dayangnya sedang berbincang-bincang. Dayang Suti, kemarilah. Iya Ratu, ada perlu apa Ratu memanggil saya? Saya punya ide. Kita harus cepatnya menyingkirkan Ratu tua dari kerajaan ini, sehingga saya bisa menjadi satu-satunya ratu di kerajaan ini, dan kamu akan saya angkat menjadi dayang utama. Apa Ratu? Saya akan menjadi dayang utama. Terima kasih. Lalu apa ide Ratu? Waktu Raja Tumenggung dan Ratu Dewi berjalan-jalan, tiba-tiba Ratu Arum muncul dan berbicara. Duh Kang Mas, hari ini Kakanda terlihat sangat gagah dan tampan. Terima kasih nih Mas, tetapi saat ini saya sangat lapar. Sudahkah kiranya kamu membawakan makanan? Aduh, mohon maaf Kang Mas, tiba-tiba kepalaku sakit. Ya udah, kalau begitu istirahat saja. Terima kasih Kang Mas. Ratu Arum pun meninggalkan Raja dan Ratu Dewi. Lalu, Ratu Dewi menawarkan kepada Raja untuk dibawakan makanannya. Bagaimana kalau saya membawakan makanan untuk Kang Mas? Terima kasih nih Mas. Ratu Dewi pun meninggalkan Raja. Lalu, keesokan harinya, Raja dan Ratu Arum sedang berbincang-bincang. Hari ini sangat indah dan cerah. Betul Kang Mas. Kehidupan rumah tangga kita penuh dengan cinta. Betul Kang Mas, tapi saya takut kalau kehidupan rumah tangga kita tidak akan berjalan dengan semestinya. Kok nih Mas bicara begitu? Jadi gini, Dayang Suti mengaku kepada saya bahwa dia telah melihat Ratu Dewi bercengkrama dengan pria lain dan menyambung cinta dengan pria lain. Jangan bicara begitu nih Mas. Nimas tidak memiliki bukti apapun. Dan Ratu Arum pun memanggil Dayang Suti untuk memberikan kesaksiannya kepada Raja. Dayang Suti, kemarilah. Dayang Suti, tolong ceritakan kepada Baginda Raja tentang apa yang diperbuat oleh Ratu Dewi kemarin. Baik Ratu, sebenarnya hamba sudah berulang kali melihat Ratu Dewi berduaan dan bermesraan dengan pria lain. Benarkah? Benar tuanku. Lantas siapa pria tersebut? Pria yang selalu ditemui oleh Ratu Dewi adalah ajudan dari kerajaan Singopati. Raja pun geram lalu memanggil Ratu Dewi. Adinda, kemarilah. Ada perlu apa Kang Mas memanggil Adinda? Benarkah Adinda telah mengkhianati Kang Mas dan menjalin hubungan dengan pria lain? Tidak benar Kang Mas, kok Kang Mas bicara begitu? Dayang Suti telah melihatnya sendiri. Itu tidak benar Kang Mas, sungguh kejam Dayang Suti berdusta demikian kepada Kang Mas. Kamu telah mengkhianati cintaku. Ampun Kang Mas, tapi saya tidak pernah berbuat demikian. Keluar kau dari kerajaan ini. Sungguh kejam Kang Mas berkata demikian. Jika saya pergi, bagaimana dengan buah hati Kang Mas yang sedang saya kandung? Aku tidak mau tahu, urus anakmu sendiri. Baiklah, saya akan pergi. Saya tidak tahan dengan semua fitnah ini. Lihat saja, anak yang saya kandung saat ini pasti akan menjadi orang terpandang nantinya. Raja sangat terpukul karena ia telah mengetahui ternyata istri pertamanya menjalin hubungan dengan pria lain. Padahal itu hanyalah tipuan belaka yang dibuat oleh Ratu Arum untuk menyingkirkan Ratu Dewi.
Sudahlah Kang Mas, jangan bersedih. Untuk apa memikirkan wanita itu? Ia telah mengkhianati Kang Mas. Seharusnya Ratu Dewi bersyukur bisa menjadi istri Kang Mas. Memang terkadang manusia tidak puas atas apa yang telah didapatnya. Kau betul nih Mas. Esok harinya, Ratu Arum dan Dayang Suti merayakan keberhasilan mereka. Rencanaku telah berhasil. Akhirnya Ratu Dewi terusir juga dari kerajaan ini. Selamat atas keberhasilannya Ratu. Saya ikut senang karena Ratu sekarang menjadi ratu satu-satunya di kerajaan ini. Tapi ini juga karena bantuanku. Terima kasih atas bantuanmu Dayang Suti. Tentu saja tidak lupa dengan janji itu. Sesuai dengan janji yang telah saya buat, maka saya angkat kamu menjadi dayang utama. Ratu Arum dan Dayang Suti pun tertawa puas dengan kelicikan mereka. Sudah bertahun-tahun Ratu Dewi menanggung derita. Beliau berjalan tak tentu arah dari satu perkampungan ke perkampungan lainnya. Hingga akhirnya Ratu Dewi menemukan rumah sederhana dan melahirkan buah hatinya. Beliau menamainya Joko Kendil karena tubuhnya yang mirip dengan kendil. Mak, kapan ya kehidupan ini bisa berubah, gak miskin kayak gini? Hush, kamu gak boleh ngomong begitu. Ini sudah takdir, jalani apa adanya saja. Loh, Mak gak tahu takdir yang berhubungan dengan kaya atau miskinnya seseorang bisa diubah. Susah merubah takdir tuh. Ubah dulu sikap kamu. Masa jadi anak gak pernah bantuin ibunya sendiri? Ya Mak, maaf. Mak ingin aku berbuat apa? Kalau kata sulgu-sulgu batok, nek urip ngeleko duit. Ya Mak, aku mau cari uang. Di pasar, Joko Kendil melewati para pedagang dan pedagang pun ada yang membicarakan Joko Kendil. Lihat, itu kan anaknya Mbok Dewi Randa. Iya, aduh, ngidam apaan sih Mbok Dewi? Anaknya kok bisa gitu mirip kendil? Ya ngidam kendil lah, masa ngidam sentil. Iya ya. Tapi kasihan juga ya, kan tuh anak nggak punya bapak. Ah, masa siapa yang bilang? Lah, buktinya emang dia sama mamanya toh. Banyak yang bilang kalau sebenarnya Mbok Dewi itu istri seorang raja. Terus Mbok Dewi diusir karena selingkuh. Masa sih? Aku nggak percaya. Joko Kendil yang jadi pembicaraan para pedagang tersebut secara diam-diam mengambil barang dagangan pedagang tersebut. Saat Joko Kendil mengambil barang dagangan, Joko Kendil ditegur oleh pedagang tersebut. Joko Kendil nyuri tuh. Nah, ketahuan nyuri, udah jelek kayak kendil. Dikasih makan apa sih sama makamu? Tahu nih anak, pulang sana. Ampun, saya nggak sengaja nyuri. Yang namanya nyuri itu pasti sengaja. Ya deh, saya nggak akan nyuri lagi. Nah, gitu dong, anaknya raja masa nyuri? Hah? Anaknya raja? Iya, kata orang-orang kamu itu anak raja. Masa sih? Bikin ribut saja bisanya. Pulang sana. Sesampainya di rumah, Joko Kendil bertanya kepada ibunya. Mak, kata ibu-ibu jualan sayur di pasar, ayah saya adalah raja. Hah? Siapa yang tahu ayah kamu? Mak, ayo jujur aja. Untuk apa Mak bohong? Lah terus, ayahku siapa? Maaf nak, selama ini Mak gak pernah cerita. Iya memang benar, ayah kamu adalah seorang raja dan makmu ini adalah ratu. Tapi Mak difitnah dan akhirnya diusir dari kerajaan. Kok nggak bilang dari dulu? Mak takut kamu akan malu.
Tenang aja mak, aku akan balas dendam dan aku akan buktikan kalau aku berhak menjadi raja nantinya. Jaka Kendil anakku, mak bangga padamu nak. Di sisi lain, ada sebuah kerajaan yang terkenal dengan kemakmurannya. Kerajaan tersebut dipimpin oleh raja yang arif bijaksana. Beliau mempunyai 3 orang anak perempuan yang sangat cantik dan rupawan. Namun, sang permaisuri raja tersebut sedang sakit. Permaisuri mengalami sakit yang aneh. Semua tabib, baik tabib istana maupun luar istana, sudah didatangkan. Namun, tetap saja tak ada yang bisa menyembuhkan penyakit permaisuri. Akhirnya, sang raja mengadakan sayembara. Siapapun yang bisa menyembuhkan permaisuri akan mendapatkan imbalan. Ayahanda, apa yang harus kita perbuat untuk menyembuhkan ibunda? Ya ayahanda, kita harus segera melakukan sesuatu sebelum semuanya terlambat. Kasihan ibunda ayah, dia pasti sangat menderita. Iya putriku, ayahanda tahu, tapi ayahanda juga bingung apa yang harus diperbuat. Keadaan ibundamu semakin hari semakin parah. Ayahanda ada usul, bagaimana kalau kita mengadakan sayembara? Sayembara bagaimana ayah? Jadi begini, siapapun yang berhasil menyembuhkan ibundamu, dia akan memperoleh imbalan. Imbalan? Imbalannya apa ya? Imbalannya adalah jika yang menyembuhkan ibundamu itu perempuan, dia akan ayah angkat sebagai anak. Tapi jika laki-laki, dia akan ayah jadikan sebagai kepala prajurit kerajaan, sekaligus boleh menikah dengan salah satu anak ayah. Apa ayah? Boleh menikah dengan salah satu dari kami? Iya anakku, kalian keberatan? Jika ada laki-laki yang tampan dan kaya, saya mau ayahanda. Ya ayah, kami setuju, iya kan? Iya. Keesokan harinya, adipati kerajaan tersebut mengumumkan sayembara di hadapan masyarakat. Pengumuman kepada seluruh warga, raja sedang mengadakan sayembara untuk mencari seseorang yang dapat menyembuhkan penyakit permaisuri. Raja telah memanggil tahun kerajaan dan tabib-tabib lain yang tersohor akan kemampuannya untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Namun tak satu pun dari mereka yang dapat menyembuhkan sang permaisuri. Maka dari itu, bagi siapa saja yang bisa menyembuhkan penyakit permaisuri, raja telah menyiapkan hadiah. Apabila yang memenangkan sayembara ini adalah seorang wanita, maka dia akan diangkat menjadi putri kerajaan. Namun, apabila yang memenangkan sayembara ini adalah seorang pria, maka dia akan diangkat menjadi kepala prajurit dan boleh menikah dengan salah satu putri raja. Demikian yang disampaikan oleh raja. Terima kasih. Berita mengenai diadakannya sayembara tersebut sampai juga di telinga Joko Kendil. Mendengar imbalan yang begitu menguntungkan, Joko Kendil membulatkan tekad untuk mengikuti sayembara tersebut. Mak, saya ingin ikut sayembara. Sayembara yang mana? Mak pasti pura-pura nggak tahu. Itu loh mak, sayembara untuk menyembuhkan penyakit permaisuri. Bercanda saja bisanya. Tabib kerajaan saja nggak bisa menyembuhkan penyakit permaisuri, apalagi kamu. Saya nggak peduli orang-orang mau bilang apa. Saya tetap ingin ikut sayembara itu mak. Sudahlah nak, jangan mimpi terlalu tinggi. Pada akhirnya mimpimu akan jatuh. Tenang aja mak, kalau Tuhan memang berpihak kepada kita, pasti semuanya akan berjalan dengan mulus tanpa ada hambatan. Ya sudahlah, terserah kamu saja. Mak gak akan berharap terlalu tinggi. Hanya dengan berkat percaya diri, Joko Kendil pun berangkat untuk mengikuti sayembara. Satu persatu orang yang mengikuti sayembara tersebut gagal karena tidak bisa menyembuhkan penyakit permaisuri. Tapi anehnya, Joko Kendil dapat menyembuhkan penyakit permaisuri. Hal yang dilakukannya hanyalah memberikan permaisuri segelas teh hangat. Akhirnya, sang raja menghadapkan Joko Kendil kepada ketiga putrinya.
Wahai putri-putriku, inilah orang yang bisa menyembuhkan penyakit ibunda kalian. Apa Ayahanda, pria dekil mirip Kendil ini yang bisa menyembuhkan penyakit ibunda? Mustahil. Wajahnya tidak mencerminkan sosok seorang tabib yang berwibawa, iya kan? Iya. Percaya tidak percaya, kalian semua harus percaya. Walaupun penampilannya seperti itu, tetapi dialah satu-satunya yang berhasil menyembuhkan penyakit ibunda kalian. Maafkan perkataan kami, Ayahanda. Lantas, apakah janji hadiah sayembara benar-benar berlaku? Tentu saja, janji adalah janji, tidak bisa diingkari. Jadi, salah satu dari kami harus menikah dengan dia. Apa Ayahanda tega menikahkan salah satu dari kami dengan pria seperti itu? Dia bahkan tidak pantas untuk menginjakan kaki di singgasana. Hei kamu pikir kamu siapa? Saya adalah Joko Kendil, seseorang yang dapat menyembuhkan penyakit permaisuri. Saya adalah pria yang baik hati dan tampan sejagat raya, kata mas saya. Dekil kayak Kendil saja bilangnya tampan sejagat raya. Joko Kendil, lucu sekali. Cukup putri-putriku, tolong perlihatkan sikap hormat kepada pria baik hati ini. Nah, Joko Kendil, kau boleh memilih salah satu dari ketiga putriku untuk kau nikahi, sesuai dengan janji karena kau telah memenangkan sayembara. Baik tuanku. Putri yang pertama tampak cerdas, putri yang kedua tampak cantik, putri yang ketiga tampak masih lugu. Saya rasa saya akan memilih putri yang pertama. Tidak, aku tidak mau. Ayahanda, saya tidak mau menikah dengannya. Mau bagaimana lagi, dia memilihmu. Hei Dik, kau saja yang menikah dengan pria mirip Kendil itu. Maaf kak, aku juga tidak mau menikah dengan pria yang tidak jelas asal muasalnya itu. Lagi pula kakaklah pilihan pria tersebut. Tapi aku tidak ingin dengan orang ini. Hei Dik, kau harus menikah dengan pria mirip Kendil itu. Maaf kakak, tapi kakaklah yang telah dipilih oleh pria tersebut. Kalau kau tidak mau menikah dengannya, aku akan menyuruh seseorang untuk membakar semua lukisan karyamu. Jangan, baiklah, aku mau menikah dengan pria tersebut. Iya ya, Putri Mawar dengan senang hati akan menerima pria tersebut sebagai suaminya. Benarkah? Tapi Joko Kendil tidak memilihnya. Tidak apa-apa Baginda Raja, yang masih polos dan lugu juga boleh. Putriku, benarkah kau mau menikah dengan Joko Kendil? Ya Ayahanda, saya mau. Maka menikahlah Joko Kendil dengan Dewi Mawar. Perasaan benci Dewi Mawar kepada Joko Kendil lambat laun berubah menjadi cinta. Hal yang tak terduga pun terjadi. Pada suatu hari, Kang Mas, kamu di mana? Sekarang waktunya makan. Kang Mas nggak apa-apa. Kang Mas di mana? Dewi Mawar terkejut dan berbicara. Oh tidak, apa itu? Di pojok kamar, Putri melihat ada sebuah kendil yang pecah dan hancur berantakan. Putri ketakutan dan melapor. Raja pun menyelidiki kendil tersebut dan mendapati bahwa itu adalah kendil yang aneh. Seluruh bala tentara kerajaan pun mencari Joko Kendil. Adipati pun menanyai laki-laki yang bertemu dengannya di jalan. Siapa kamu? Siapa saya? Walah Adipati, bercanda saja bisanya. Sudah seminggu lebih aku ada di sini, masa nggak pernah lihat aku? Saya serius, siapa kamu? Penyusup yang sudah seminggu lebih sembunyi di halaman istana ya? Astagfirullah, saya Joko Kendil, kepala prajurit kerajaan ini. Berani-beraninya kamu mengaku sebagai Joko Kendil. Memang kamu lebih tampan sih, tapi tetap saja kamu kan Joko Kendil. Dewi Mawar pun datang kepada Adipati dan Joko Kendil yang sedang mengobrol. Ada apa ini? Siapa kamu? Adinda, ini Kang Mas tercinta Joko Kendil. Tidak mungkin, suami saya tidak akan pernah setampan dirimu. Ada apa dengan kalian semua? Aku adalah Joko Kendil. Lihat dirimu di depan cermin. Joko Kendil pun mengaca pada cermin dan berkata,
Wow, aku tampan sekali. Kau Mas, apa benar kau adalah Joko Kendil? Aku tampan sekali, Adinda. Loh, kok bisa? Peramal kerajaan mengatakan bahwa apabila Joko Kendil menemukan cinta sejatinya, maka tubuh mirip kendilnya akan pecah dan tubuh sempurna dengan wajah tampan Joko Kendil keluar dari pecahan kendil tersebut. Akhirnya, Joko Kendil dapat hidup bahagia dengan istrinya dan tahta di genggamannya itu. Ending yang mengesankan. Pesan yang dapat kita ambil dari cerita tersebut adalah selalu optimis, jangan terlalu percaya dengan orang yang banyak omong, tawakal, dan selalu semangat, never surrender. Tibalah kini kita di penghujung acara yang mana akan ditutup dengan penampilan terakhir kita, yaitu tari closing yang akan dibawakan oleh semua siswa-siswi kelas 9F. Akhir kata, saya Dwi Miftahul Ilmi bersama Rahmadina Septiani mewakili semua yang tampil mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.